welcome back to podcast Let's Talk. Pada episode kali ini kita akan berbincang bersama dengan alumni UB yang punya segudang prestasi dan sempat hadir di sini juga. Tapi saat ini setelah menjadi alumni juga tetap mengharumkan nama Universitas Brawijaya. Langsung aja kita ngobrol bersama dengan Ahdan Wibisono. Halo Ahdan. Halo Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Kita harus ngucapin selamat dulu nih karena Ahdan sudah lulus dari UB dan sekarang punya selempang baru sebagai Duta Bahasa Jawa Timur 2025. Betul. Sebagai pemenang. Betul, luar biasa. Keren ya. Baik sebagai mahasiswa ataupun setelah menjadi alumni masih terus berupaya mengharumkan nama kampus kita tercinta. Alhamdulillah. Selamat. Terima kasih ya. Nah, sekarang kesibukannya apa nih Ahdan? Oke, kesibukan masih sama ya seperti terakhir kita bertemu. Tetap saya sedang mengembangkan usaha yang sedang saya rintis. Dan juga karena kemarin telah diberi amanah untuk menjadi pemenang 1 Duta Bahasa Jawa Timur tahun 2025. Kedepan ini saya mempersiapkan untuk ke ajang berikutnya yaitu pemilihan Duta Bahasa Nasional tahun 2025. Oke. Berarti nanti dari seluruh provinsi akan bertanding kembali. Betul. Wow, oke. Nah ini mungkin masih ada beberapa teman-teman atau pemirsa yang belum begitu tahu soal Duta Bahasa. Boleh dong diinformasikan siapa penyelenggaranya dan gimana sih latar belakangnya kenapa harus ada Duta Bahasa? Baik, Duta Bahasa sendiri sebenarnya dibawahi oleh Balai Bahasa Jawa Timur, tepatnya oleh Kementerian Kemendikdasmen, Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang pada intinya kita sebagai generasi muda diupayakan untuk bisa mengembangkan 3 hal sebenarnya dari Duta Bahasa itu sendiri, yaitu yang kita kenal dengan Trigatra Bangun Bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Wow, Itu sebenarnya. Itu apa tuh? Kayak advokasinya dari Ahdan atau memang dari semua teman-teman Duta Bahasa harus punya 3 hal tadi? Betul, dari semua teman-teman Duta Bahasa. Jadi saya rasa semua Duta Bahasa yang ada di setiap provinsi juga mengamalkan nilai-nilai dari Trigatra Bangun Bahasa. Wah, ini ilmu baru sih buat aku aja kayak, selama ini ternyata ibaratnya kurang aware sama bahasa sendiri. Betul. Makanya ada teman-teman di Duta Bahasa. Betul Nah, sekali. kalau Ahdan sendiri kenapa nih dari sekian banyak duta yang ada yang diadakan oleh banyak instansi pemerintah, tertariknya kok sama Duta Bahasa? Ada apa? Ini menarik ya sebenarnya, karena awal saya mengikuti Duta Bahasa itu berawal dari keresahan. Saya melihat sebenarnya penggunaan bahasa asing itu sudah terlalu marak di ruang publik. Contohnya seperti bahasa Inggris misalnya. Kita sering jumpai ya di masyarakat sesederhana es teh dan iced tea itu harganya berbeda loh. Kita temui kan, es teh mungkin hanya 3.000, tapi kalau namanya iced tea 10.000, 15.000 dan lain sebagainya. Ini jadi keresahan sebenarnya. Saya merasa kenapa kita sebagai anak muda tentunya kok tidak bisa bangga untuk mengucapkan bahasa Indonesia, terutama yang baik dan benar. Kenapa kok kita lebih bangga untuk mengucapkan bahasa asing? Apalagi di era digital sekarang ya, globalisasi juga, kita lebih suka bilang Ohio misal untuk mengucapkan selamat pagi. Atau kita bisa bilang Gencana misal. Kan itu yang sering terjadi saat ini. Jadi memang hadirnya Duta Bahasa berupaya, kami semua berupaya untuk bisa membuat seluruh kalangan di masyarakat lebih memperhatikan lagi bahasa yang kita punya. Karena dengan bahasa sebenarnya negara itu bisa maju, bisa besar. Kita bisa contoh negara Korea, Jepang, ya mereka bisa besar bukan karena meninggalkan bahasa yang mereka punya. Justru dari bahasa yang mereka punya, bahasa yang mereka pegang dari awal, dia bisa menyebarkan ke seluruh mata di dunia sebenarnya untuk bisa mengetahui budaya dan juga bahasa yang mereka miliki. Seperti itu sebenarnya. Ini menarik sekali. Tapi bikin aku akhirnya punya pikiran lain. Apakah jangan-jangan kita nggak boleh nih belajar bahasa lain? Atau seperti apa nih? Harus diluruskan. Betul. Takutnya ada yang nonton sepotong-sepotong aja, salah tangkap. Betul. Gimana ini? Sangat menarik. Ini juga sesuai dengan poin ketiga ya dari Trigatra Bangun Bahasa, yaitu menguasai bahasa asing. Terkadang seseorang itu dia salah tangkap dalam mengartikan menguasai bahasa asing. Padahal ini jelas sebenarnya ada undang-undangnya. Undang-undangnya itu jelas menyatakan kalau kita mempelajari bahasa asing untuk mengutamakan bahasa Indonesia sebenarnya.
Jadi kita berupaya untuk belajar bahasa asing agar kita bisa berkomunikasi dengan mereka dan kita mengenalkan apa yang kita punya. Kan seperti itu. Kalau kita ngajak ngomong orang asing dengan bahasa Indonesia kan belum tentu paham. Betul. Tapi kalau kita ajak mereka berdialog dengan bahasa yang mereka punya dan kita mengenalkan budaya dan bahasa yang kita punya, justru kita malah lebih bisa mengenalkan tentang budaya yang kita punya sebenarnya. Jadi belajar itu perlu. Ini yang saya bawa juga di Duta Bahasa sebenarnya. Saya sering katakan, kita itu tidak menolak bahasa asing. Kita hanya menolak menjadi asing di negeri sendiri. Itu kuncinya. Aku sempat nonton reels kamu Iya. itu di kalau nggak salah di Instagramnya Duta Bahasa ya. Betul. Jadi semua teman-teman tuh bikin orasi terkait bahasa. Betul. Itu yang aku highlight banget nih waktu Ahdan bilang jangan menjadi asing. Boleh belajar bahasa asing tapi jangan menjadi asing di negeri sendiri. Betul. Wah, ini jadi quotes of the day ini. Jadi itu saya bawa sampai sekarang. sampai sekarang. sekarang. Apa itu merupakan advokasinya Ahdan saat menuju final di Duta Bahasa ya. Jadi memang di Duta Bahasa ini kita finalis juga perlu membawa yang kita sebut dengan krida kebahasaan dan kesastraan. Setiap finalis punya kridanya masing-masing. Kalau saya pribadi, saya lebih ke bidang penyempurnaan sebenarnya. Jadi kita ketahui bahwasannya Balai Bahasa, maaf, tepatnya Badan Bahasa itu punya produk yang kita kenal sebagai KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya melihat kita sebagai Duta Bahasa itu kita dituntut untuk bisa berbicara dengan baik dan benar. Dan terkadang seseorang itu salah bicara apabila dia tidak bisa menyampaikan artikulasi yang jelas. Contoh, yang ini yang sering kali terjadi di masyarakat. Kata sekedar itu tidak baku. Yang baku kan sekadar. Oh serius? Serius. Yang baku itu sekadar. Kadang masyarakat tidak menyadari hal itu. Kalau kan kita kadang tidak sadar ada hal-hal seperti itu. Dan terkadang kata tidak baku itu saya lihat kebanyakan dari pengucapannya yang salah. Oleh karena itu saya bawa krida kebahasaan yaitu penyempurnaan KBBI yang saya harap di dalamnya itu tidak hanya tekstual tapi ada audio dan visualnya. Sama seperti Google Translate. Faktanya juga setelah saya lakukan riset ya, Google Translate ini tidak sepenuhnya benar dalam pengucapannya. Serius? Jadi saya sempat buat tes sebenarnya. Ini untuk data saja ya, untuk krida kebahasaan yang saya bawa. Saya buat tes, saya ambil 10 kata acak dan saya buat kuisi sederhana, benar atau salah pelafalannya, dengan menggunakan vokal dari Google Translate itu sendiri. Saya tidak rubah. Dan dari 10 soal, hanya 4 yang benar dan 6 yang salah. Dan kebanyakan setelah saya berikan ke masyarakat, kurang lebih ada 63% itu salah semua, 10-10-nya. Aku termasuk yang salah kayaknya di data tersebut. Dan memang sisanya itu hanya benar pun tidak keseluruhan, pasti ada yang salah. Di antara 10 soal pasti minimal ada 2-3 soal itu salah. Dan ini adalah kosakata yang sering kali kita jumpai. Seperti ketuhanan yang Maha Esa. Yang benar Esa. Kebanyakan kan kita masih ketuhanan Maha Esa. Ya, sampai usia segini ngomongnya Esa. Itu dia. Salah ya ternyata. Dan memang perlu dilatih sih sebenarnya. Saya pun sebelum jadi Duta Bahasa, saya sering salah. Esa, sekedar, yang mana, di mana itu sering kali kita ucapkan. Itu gak boleh? Tidak boleh. Harusnya? Tidak baku. Ada penghubung yang lain. Seperti itu. Jadi kan terkadang kita kalau ngobrol bla 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 yang mana, di mana, tidak bisa. Tidak baku sebenarnya. Wow. Kalau di Duta Bahasa itu udah merah ya, catatan merah. Benar-benar langsung ditandai. Kamu salah. Wah, berarti serunya teman-teman sambil belajar juga betul, nih itu ya serunya, di sana. betul. Dalam proses apa itu? Karantina kah atau pembekalan atau seperti apa? Sebenarnya proses belajar ya, itu dari mulai kita pendaftaran sebenarnya. Dari mulai berkas, lalu ada tes tahap 1, tahap 2, kemudian ada langsung jadi finalis dan ada karantina. Kita sudah pakai bahasa apa ya? Saya mau halusnya itu bukan ditekan ya, tapi memang diharuskan untuk berbahasa yang baik dan benar. Itu dari mulai awal. Jadi memang bagi saya pribadi ya dari semua ajang yang saya ikuti memang Duta Bahasa ini yang paling menantang ya secara keseluruhan ya. Seperti itu.
Di bagian yang mana? Mengucapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar tentunya ya. Di poin itu ya. Betul. Dan membiasakan ya kayaknya ya. Sangat membiasakan. Karena terakhir kita bertemu juga kan Tidak seperti ini. Tidak seperti ini. Saya akan menggunakan kata-kata yang memang wajar diucapkan. Iya. Sekarang saya lebih berhati-hati. I see, betul. Karena selempang ini juga memberikan amanah lebih ya. Betul, apalagi jadi winner saat ini, pemenang. Alhamdulillah. Siap. Kalau boleh ini diceritakan lebih lanjut proses perjalanannya Ahdan menjadi pemenang. Tentu tidak mulus aja gitu ya. Ada suka, duka dan lain sebagainya. Di tahap mana menurut kamu yang mungkin ini kayaknya butuh effort yang luar biasa? Mana yang paling susah? Yang paling susah ya? Jujur kalau dari prosesnya saya sangat menikmati, dan kalau dirasa susah mungkin sulit di bagian diri sendiri sebenarnya, entah itu rasa malas dan lain sebagainya. Karena pada akhirnya apabila kita belajar dan kita paham secara garis besar, tidak terlalu sulit sebenarnya. Bahkan saya rasa dari kami semua, seluruh finalis, yang paling besar kendalanya itu ada di mental dan fisik sebenarnya. Saya rasa itu karena memang kan kita dari kabupaten dan kota yang berbeda-beda, kita menjadi satu di Surabaya, tepatnya di Balai Bahasa. Yang kita ketahui bersama cuaca ya, apalagi kan saya orang Malang, ke Surabaya kan sangat berasa sebenarnya perbedaannya. Jadi kalau saya pribadi kesulitan di fisik sebenarnya. Panasnya itu memang membakar semangat, tapi juga membakar keringat ya. Betul. Oke, siap. Dan sekarang sedang persiapan menuju ke nasional. Betul. Apa yang membedakan di tahap regional atau provinsi ini dengan nanti mau lomba di nasional? Kalau untuk secara detail, saya masih belum mendapatkan informasi sebenarnya dari kakak-kakak yang ada di Duta Bahasa juga. Namun saya lihat, menurut saya di bagian krida kebahasaannya. Karena kalau saya lihat dari rekan-rekan saya yang ada di Jawa Timur, krida kebahasaannya ini lebih condong kepada sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Saya rasa rekan-rekan saya nanti di provinsi lainnya sepertinya akan membawa krida yang berbeda sepertinya. Mungkin itu yang jadi tantangan ya. Jadi kita memang harus memperkuat dasar kita, memperkuat dari krida kebahasaan yang kita miliki, dan juga kita juga harus mengembangkan bakat ya sebenarnya. Ini dan tambahan ini PR terbesar saya ada penampilan di bakat. Ada penampilan bakat, betul. Apa aja yang boleh ditampilkan? Masih berkaitan dengan bahasa atau bebas, misalnya pencak silat gitu boleh? Sepertinya untuk bakat itu mungkin setiap tahun ada perbedaan, tapi saya rasa untuk bakat akan membawa di kebudayaan sepertinya. Dan persiapannya bakat apa? Untuk itu masih kita rahasiakan ya teman-teman. Jadi kalau mau tahu update-nya harus melihat di Instagramnya Duta Bahasa. Betul sekali. Oke, siap. Tapi menarik banget nih. Kemudian untuk mempersiapkan ke nasional, siapa aja sih yang mendukung proses Ahdan untuk persiapan? Atau mungkin dari awal sampai sekarang boleh disebutkan siapa aja sih? Oh ya, kalau dari awal tentunya keluarga besar Paguyuban Jokororo Kabupaten Malang memang sangat membantu saya dari awal sampai akhir, karena kebetulan ada juga yang kita sebut pakar di Dubas. Jadi memang ada rekan-rekan saya sebelumnya yang sudah mengikuti ajang Duta Bahasa dan memang mau memberikan materi tambahan sebenarnya seperti itu. Dan yang kedua untuk menuju ke nasional tentunya dari Balai Bahasa Jawa Timur dan dari rekan-rekan tercinta Duta Bahasa Jawa Timur tahun 2025. Wow, luar biasa. Nah, teman-teman yang sudah menjadi bagian dari Duta Bahasa, setelah dilantik seperti itu punya selempang, kemudian bagaimana sih sepak terjangnya kepada masyarakat? Oke. Saya rasa kita semua punya krida kebahasaan yang kami bawa masing-masing dan kami seutuhnya akan mencoba untuk menggabungkan menjadi satu, karena memang ada beberapa hal yang seperti saya katakan tadi sesuai dengan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat. Jadi kita coba kumpulkan jadi satu, kita bahas, kita
godok bersama agar nantinya ke masyarakat juga punya dampak yang besar seperti itu. Oke, berarti menjadi program kerja gitu ya, Menjadi satu angkatan program kerja, bersama. betul. Dengan tetap mengutamakan 3 hal tadi. Kalau memang saya rasa utamakan bahasa Indonesia ini fokusnya kepada kedaulatan bahasa Indonesia. Jadi kita memang mencoba untuk menaikkan rasa percaya dirinya masyarakat untuk bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan kedua adalah melestarikan bahasa daerah. Kita juga mengupayakan adanya revitalisasi bahasa daerah. Sebisa mungkin kami mengupayakan agar masyarakat ini tidak lupa tentang bahasa ibunya. Kalau kata orang Jawa, wong Jawa ojo ilang Jawane. Benar juga ya. Betul. Dan memang saat ini kan kami lihat juga bahasa daerah ini mulai tidak digandrungi ya karena generasi mudanya mulai lebih suka, lebih bangga mengucapkan istilah asing itu tadi daripada bahasa yang kita miliki. Tapi kita tetap harus fokus juga kepada hal yang ketiga, yaitu menguasai bahasa asing karena kita juga ada target untuk menginternasionalisasi bahasa Indonesia. Jadi semua harus bersinergi. Semua harus ya. bersinergi jadi satu, betul. Bahasa Indonesia, bahasa daerah maupun bahasa asing. Betul. Tapi kalau dilihat secara nyata di lapangan, ada harapankah untuk bisa itu semua di masa depan melihat anak-anak zaman sekarang? Oh tentu bisa. Saya rasa contohnya seperti sastra ya. Sastra kan sudah mulai tidak diminati oleh generasi muda. Saya rasa yang menjadi masalah itu bukan di sastra yang tidak menarik, tapi bagaimana cara kita menyampaikan sastra itu sendiri. Saya rasa sastra harusnya tidak hanya berhenti di buku saja, tapi kita bisa alihkan, kita bisa semisal kita bisa manfaatkan media sosial ya untuk mempromosikan sastra-sastra yang ada semisal. Kemudian terkait dengan internasionalisasi bahasa Indonesia. Alhamdulillahnya kita juga sudah menjadi bahasa resmi di sidang UNESCO. Seperti itu. Jadi potensinya itu besar sebenarnya. Dan faktanya kita kan juga ada program BIPA namanya, bahasa Indonesia bagi penutur asing. Ini sudah ada kurang lebih 500.000 orang di 50 lebih negara yang bisa berbahasa Indonesia. Jadi bisa kita bayangkan tiba-tiba ketika kita pergi ke luar negeri, kok ketemu sama orang yang bisa berbahasa Indonesia, itu saya rasa memang bagian dari BIPA sepertinya seperti itu. Karena memang banyak sekali ya, 500.000 lebih. Oke, dan itu program pemerintah BIPA itu? Betul. Ini program dari Badan Bahasa. Wow, banyak hal yang baru tahu nih di obrolan kali ini. Luar biasa nih ya, betapa pentingnya peran teman-teman Duta Bahasa untuk bisa ya setidaknya buat teman-teman yang lain yang belum terlalu tahu, minimal tahu dulu gitu. Betul. Ya. Baru ikut dengan gerakan-gerakan yang dibuat sama teman-teman Duta Bahasa saat ini. Oke, luar biasa. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Ahdan. Apa sih pesannya buat teman-teman semua ini ya yang mungkin masih kita lihat belum terlalu cinta gitu ya bahasanya dengan bahasa Indonesia sendiri atau mungkin mulai melupakan bahasa daerah. Apa sih pesan-pesannya, motivasi untuk mereka mencintai bahasa sendiri? Oke. Pesannya untuk seluruh rekan-rekan saya di luar sana, saya rasa bahasa bukan hanya sekadar alat komunikasi, tapi bahasa juga menjadi kehormatan dan juga identitas dari suatu bangsa. Saya rasa suatu bangsa yang melupakan bahasanya adalah suatu bangsa yang tidak akan punya tempat di mata dunia. Jadi saya harap saya dan rekan-rekan sekalian sebagai generasi muda, mari kita bersama-sama meningkatkan dan mengamalkan poin-poin yang ada di Trigatra Bangun Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Karena saya rasa kita semua masih ada waktu dan kita semua tidak perlu menunggu momentum karena saat inilah momentumnya. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih banyak Ahdan sudah berkenan untuk sharing kesempatan kali ini. Banyak belajar juga dan semoga teman-teman yang menonton, pemirsa semua juga akhirnya banyak belajar. Sukses terus untuk perjuangan menuju ke nasional membawa nama bangga Provinsi Jawa Timur. Terima kasih, bismillah. Kita tunggu nanti kabar baiknya ya Ahdan. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton di episode kali ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor dari episode kali ini yaitu Orona Minsi dan Raisin Bakery & Co. Dan teman-teman kita nanti akan berjumpa lagi di episode-episode berikutnya dengan topik-topik yang lain dan sampai jumpa.